masih soal nutrisi tanaman, fermentasi, dan aktivitas mikroba. Nah, di video sebelumnya soal indigenous microorganism atau kultur mikroba kemarin, saya juga menyisipkan bagaimana melakukan ekstraksi terhadap tumbuhan hijau untuk kita ambil nutrisinya dengan mekanisme osmosis menggunakan gula merah. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan hasil dari osmosis itu setelah kurang lebih dilakukan pemeraman selama 7 hari. Ini dia. Nah, di sini kelihatan ya sudah mulai hitam. Enggak hitam sih sebenarnya, ini masih warna-warna khas gula merah. Aromanya seger banget. Ada gurih khas gula merahnya, juga ada segar khas kayak sayur gitu ya. Target pertama adalah mengambil cairan konsentratnya. Nah, ini dia. Jadi memang apa namanya, warnanya sudah mulai memudar, hijaunya itu tidak busuk, tapi rasanya sari-sari hijaunya sudah larut dalam cairan ini. Nah, ini dia cairannya. Nah, pertama-tama yang ingin saya lakukan adalah menyiapkan alat perasnya. Kalau pakai tangan, banyak cairan osmosisnya yang bakal lengket di tangan, makanya saya siapkan ini dia. Ini bukan untuk ngopi, tapi memang saya gunakan untuk apa ya, memeras. Setelah kita sudah mendapatkan cairan konsentratnya, ini dia. Ya, lumayan banyak lah. Nah, ini kita tempatkan di wadah begitu, nanti disimpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, di tempat gelap. Dan ditutup dengan kain atau tisu rapat, tapi masih memungkinkan udara untuk bersirkulasi. Ditutup itu tujuannya biar nggak ada semut yang datang. Ya maklum, karena proses osmosis ini menggunakan gula merah ya, jadi pasti manis, dan kalau nggak ditutup rapat pasti nanti ada serangga yang datang. FPG cairan konsentrat begini ini yang induknya. Ini yang induknya. Nah, nanti kalau kita ingin memberikan nutrisi FPG ini pada tanaman kita melalui spray misalkan, ini dicairkan. Ini diambil 30 ml, dicairkan dengan air sebanyak 600 ml. Nah, larutan 600 ml FPG itu nanti masih dicairkan lagi saat aplikasinya. Jika Anda punya sprayer 2 liter kapasitasnya, berarti Anda butuh 20 ml. Nah, kalau seliter tinggal kurangi separuh aja. Kalau Anda punya sprayer dengan kapasitas 1 liter, berarti 10 ml. Irit banget. Meskipun pencampuran itu tidak banyak merubah warna air yang akan kita semprotkan ke tanaman, tapi untuk ukuran tanaman saya rasa sudah cukup. Berdasarkan pengalaman, saya coba, hasilnya luar biasa. Daunnya hijau, pokoknya subur banget. Memasuki tahap kedua adalah membuat pupuk organik cair dari ampas FPG tadi itu. Nggak ada yang susah dalam prosesnya, karena pembuatan pupuk organik cair atau nutrisi yang kita ambil dari ampas FPG tadi itu cukup dicampurkan dalam air. Kalau saya memilih air yang menggunakan air destilasi, bisa kayak Aquades gitu kan. Karena apa? Karena air destilasi itu air netral ya, baik pH maupun kandungan mineral di dalamnya. Jadi tidak ada banyak mineral yang ada di sana ya. Jadi murni saja, air murni. Kalau nggak punya Aquades, nggak punya air sulingan, bisa menggunakan air
bekas tetesan AC atau air hujan. Nah, kalau air hujan, usahakan pengambilan air hujan itu 30 menit setelah hujan turun. Tujuannya apa? Biar air hujan yang kalian tampung tidak terkontaminasi dengan kotoran yang ada di genteng. Nah, di sini saya sudah punya air destilasi. Ini dia. Air ini bening sekali, jernih. Mari kita tes keasamannya. Coba kita tes keasamannya pakai pH meter. Ya, netral dia ya, tidak asam ya tidak basah. Nah, saat kita ukur dengan TDS pun masih dalam ambang batas aman ya, 0 sampai 100 range-nya. Sisa-sisa yang tadi dimasukkan ke toples lagi, jangan dibuang ya. Sisa-sisa yang tadi, kalau masih ada yang di sini nanti bersihkan. Tutup menggunakan tisu dan diamkan selama 3 minggu. Simpan di tempat yang sejuk, di tempat gelap, jauh dari sinar matahari. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga damai alam semesta. Salam lestari.